Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semuanya dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi itu tentang must and have to ya, yang artinya adalah harus gitu. Oke, kita lihat informasinya dulu. Di sini ada we use must and have to say that it is necessary to do something. Kita gunakan must dan have to untuk mengatakan bahwa perlu ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dirasa perlu. Jadi saat kita merasa perlu untuk melakukan sesuatu, maka kita bisa menggunakan must atau have to. Oke, for example ya, sebagai contoh, oh I'm sorry, I must go now. Atau bisa juga mengatakan, oh I'm sorry, I have to go now gitu ya. Aduh maaf, saya harus pergi sekarang. Mungkin lagi asik ngobrol sama teman, tiba-tiba minta izin pergi kan. I must go now karena ingat sesuatu barangkali apa ya? Lagi masak air barangkali kan lupa belum dimatikan maka bilang I must go now. Saya harus pergi sekarang. Bisa juga bilang I have to go now ya. Sepertinya nggak ada perbedaan ya. Ya mirip-mirip aja ya. Must go now, have to go now. Kata go di sini adalah infinitive atau kata kerja dasar gitu ya. Oke, kemudian untuk contoh berikutnya, you must have a passport to go abroad. Anda harus punya paspor untuk pergi ke luar negeri. Bisa juga mengatakan you have to have a passport to go abroad. Anda harus punya sebuah paspor untuk pergi ke luar negeri. Oke, must, have to, harus ya. Dan have di sini adalah mempunyai ya. Yang ini adalah infinitif atau kata kerja dasar begitu ya. Oke, kita lihat apakah benar-benar nggak ada perbedaannya nih antara must dan have to. Ya, kita lihat ya. Sebenarnya mereka pun dalam penggunaannya bisa ada perbedaan walaupun tidak terlalu mencolok begitu. Kita akan lihat seperti apakah perbedaannya ya. Kita kapan pakai must, kapan kita pakai have to ya. Oke. Oke teman-teman semuanya. Tadi di awal dikatakan ya bahwa antara must dan have to itu seperti nyaris nggak ada perbedaan gitu ya. Mungkin dalam beberapa kasus seperti itu. Namun kadang-kadang mereka pun maksudnya kedua kata ini must maupun have to itu bisa berbeda ya. Walaupun perbedaannya tipis-tipis saja gitu kan. Oke, kita lihat nih, harus. Jadi bisa kita dalam bahasa Inggris bisa katakan dengan must, bisa juga dengan have to gitu ya. Nah, apa perbedaan antara must dan have to kalau kita mau nyari-nyari perbedaannya gitu ya. Jadi untuk must itu the speaker is giving his or her own feeling ya. Pembicara artinya orang yang membuat kalimat dengan kata must itu adalah sedang memberikan perasaannya sendiri gitu. Lagi ngungkapin perasaannya gitu loh. Ngeluarin unek-uneknya gitu kan. Dia menggunakan must. Contoh ya. I must visit my grandparents. I haven't visited them for ages. Saya harus mengunjungi kakek nenek saya. Saya belum mengunjungi mereka untuk waktu yang lama ya. Mungkin udah beberapa bulan atau mungkin udah setahun lebih nggak berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Berarti kan di hatinya itu ada perasaan mungkin kangen gitu kan, pengen ketemu lah, pengen lihat wajahnya secara langsung ya kan. Bukan hanya sekedar lewat video call misalnya gitu. Jadi dia menggunakan kata must itu karena dorongan perasaannya gitu loh ya. Seperti itu. Oke, mungkin nanti kita bisa kasih contoh yang lain lah ya. Berikutnya, nah apa kalau dengan have to bagaimana? Nah, have to. Kalau have to itu pembicara tidak sedang mengungkapkan perasaannya gitu ya. Tapi the speaker is giving facts ya. Pembicara sedang memberikan fakta. Jadi dia menggunakan kata must itu karena fakta yang ada di hadapannya gitu loh ya. Karena adanya fakta. Nah, jadi eh, ini mungkin apa ya, sifatnya lebih ya apa, rasional barangkali ya. Lebih rasional gitu. Karena ada fakta seperti ini maka harus seperti ini gitu kan. Contohnya apa nih? You are sick now. Kamu tuh sakit ya sekarang gitu kan. Kamu sakit sekarang. You have to go to doctor. Kamu harus pergi ke dokter kan gitu.
ya, pakai have to ya, bukan must go to doctor. Kenapa pakai have to? Ya karena ada fakta sakit gitu kan. Kan umumnya kalau orang sakit ke dokter gitu kan, atau mungkin ke apalah itu menteri kesehatan atau apa gitu ya. Tapi dalam hal ini kita ambil contoh dokter ya. You have to go to doctor. Nah, penggunaan kata have to ini karena didasarkan pada fakta bahwa kamunya sakit gitu loh. Pas dilihat ini badannya loyo gitu kan, mungkin jidatnya panas dan seterusnya, maka sakit. Wah, ini berarti harus ke dokter gitu kan. You have to go to doctor. Bisa membedakan ya. Ya, seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, tadi adalah perbedaan must dan have to ya. Kalau must itu tadi untuk apa? Ada menyampaikan perasaan begitu. Kalau have to karena alasan fakta gitu ya. Nah, kita mau cari lagi nih perbedaannya apa lagi nih? Perbedaan lain ya adalah ya must ya. Itu hanya untuk bentuk present dan future saja. Ya, jadi tidak untuk bentuk past ya atau peristiwa lampau nggak bisa ya. Oke, kita lihat nih di sini ada kalimat we must go now. Kita harus pergi sekarang, ini berarti present ya kan. They must work tomorrow. Mereka harus bekerja besok, future ya enggak. I must return this book tonight. Saya harus mengembalikan buku ini nanti malam, future ya kan. She must get married next year. Dia harus menikah tahun depan, future juga gitu. Oke. Jadi tidak bisa mengatakan misalnya saya harus mengembalikan buku ini semalam gitu. Bilang I must return this book last night, nggak bisa tuh ya. Oke, nanti kita lihat kalau yang lampau kayak gimana gitu ya. Oke teman-teman, kalau tadi must itu hanya digunakan untuk bentuk present dan future, lain halnya dengan have to ya. Kalau have to itu dapat digunakan untuk semua waktu ya, mau present kayak mau past, mau future, bebas ya. Oke, kita lihat di sini contohnya you are hungry now. Kamu lapar sekarang. You have to eat. Kamu harus makan, ya kan? Pakai have to. Berarti present gitu ya. Contoh yang kedua, you have to eat dinner here tonight, ya kan? Kamu harus makan malam di sini nanti malam, ya. Ini apa? Future berarti kan? Ntar malam kan belum kejadian, baru akan gitu. Nah, berikutnya, I had to eat breakfast yesterday before coming to interview. Saya harus makan pagi, saya harus sarapan ya kemarin sebelum datang ke interview. Jadi ceritanya kemarin mau interview, terus harus sarapan dulu ya gitu kan. I had to eat breakfast yesterday before coming to interview. Kenapa pakai had to? Ya karena kan peristiwanya lampau. Jadi had adalah verb 2 dari have gitu ya. Pakainya had to. Bisa nggak pakai must? Tidak bisa ya. Kita nggak bisa mengatakan I must eat I must eat breakfast yesterday. Nggak bisa. Maka kita menggunakannya adalah I had to. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan tentang must dan have to. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan bahasa Inggris kita ya. Oke, jadi pada prinsipnya secara umum must dan have to itu nggak ada perbedaan. Tapi kalau kita mau nyari-nyari perbedaan ya ada juga gitu kan. Seperti yang tadi saya jelaskan itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti Anda bisa bikin kalimat sendiri ya menggunakan must atau have to. Oke, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Jika suka silakan bisa di-share, bisa di-like ya kan atau komen barangkali ya. Oke, untuk saat ini cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.